bersama kami dengan trio Jojoba. Apa itu? Jomblo-jomblo basi. Sorry ya, jangan bawa aku ya. Gua masih segar. Sorry ya. Gua masih glowing. Ya, kalau dia masih glowing, masih segar. Kalau gue sorry ya. Bukan ngomongin masalah jomblo ya. Kemarin. Kalau ngomongin masalah jomblo gue udah ada. Aduh, jangan ngomongin birthday gue deh kemarin yang di sini. Kenapa? Happy tahu ulang tahunnya ya. Bedaan. Tapi walaupun pagi hari ini gue jomblo, kenapa? Gue seneng bintang tamunya. Kenapa lu seneng? Wanita-wanita cantik semua. Gue bilang nih. Spesial. Lu tau nggak? Ini jujur ya. Kemarin gue udah jadi bintang tamu co-host. Iya. Hari ini sebenarnya gue enggak. Iya. Karena gue tahu katanya bintang tamunya cantik-cantik. Gue telepon Bu Atik. Kenapa? Bu Atik, sehat. Nanya kabar doang sih. Ya sehat. Ya. Bu Atik, aku mau dong jadi kaos ambiar. Lu mau emang sama bintang tamu segmen pertama kita ini? Cantik ini gue mau. Vega Darwanti loh. Hah? Vega Darwanti. Bukan. Vega Darwanti. Vega Darwanti kan? Dia makan. Katanya skrip. Katanya bukan Vega Darwanti. Vega Darwanti. Kalau Vega Darwanti mah bukan cantik, bukan cantik. Oh, Eli Sugigi. Enggak. Kali ini bagus ini, cantik. Yang satu ini, cantik banget. Sudah lama menghilang dari Indonesia. Kabar yang kita terima, lo tahu dia bukan cuma cantik, bukan cuma single. Tapi rumahnya gede banget, kosong lagi. Lo Oh, iya? pindah tuh. Rumahnya gede banget, viral kemarin. Rumah gede kok bisa kosong di Indonesia? Karena dia pindah ke luar negeri. Tuh. Oh, iya. Makanya sekarang datang ke Indonesia, kita mau tanya kabarnya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan. Lu yang panggil dong, Bi. Gua panggilin ya. Gua panggil. Nadia Vega Saputra. Mana ada lu Saputra? Kabar Nadia. Geser, bukan market lu. Ayo sini. Tuh, Bang Billy, ayo ketemu Nadia Vega. Halo, udah coba. lama ya? Apa kabar Nadia? Baik, Billy apa kabar? Sehat dong. Kamu sekarang di Jakarta, di Indonesia? Iya, lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Kabar Billy kabar di orang tua Jakarta. sehat? Sehat. Alhamdulillah. Salam buat mertuaku di sana ya. Dia mah sukanya sama warga negara asing, sama hidungnya mancung. Apa bedanya sama gua? Coba lu lihat hidung lu. Sorry, walaupun hidung gua kayak gini, gua mix ya blasteran ya. Blasteran apa? Lah, mama gua Australia, bapak gua kanguru. Nadia Vega, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Mana aja sih hilang. Kemarin viral rumahnya kosong, terus dibikin sama konten kreator. Ini loh rumah Nadia Vega. Hampir lebih dari 10 tahun kosong. Ya kita mau kasih lihat dulu ya. Rumah Nadia Vega semenjak dia pergi ke luar negeri terbengkalai katanya. Ini dia. Ya, Gua semakin yakin lu tuh cocok sama Nadia Vega karena ada Kenapa? persamaan. Kalau dia rumahnya kosong, kalau lu hatinya yang kosong. ya sebentar lagi kan akan diisi. Sebentar lagi kapan? Oh, di tahun ke tahun. Aku kan tinggal di rumahnya almarhum Olga kan numpang. Itu kan rumah kamu kan kosong. Gimana kalau misalnya kita tinggal berdua jadi suami istri? Woi, lu main nembak-nembak cepet amat. Cepet banget Orang lu. lu baru dateng. Lu tanya dulu kenapa begini. kosong rumahnya. Iya, Itu rumah kamu tuh di daerah mana? Itu sebenarnya bukan rumah aku. jadi pas dengar kabar untuk viral di Jakarta, di Bandung, aku bilang bukan rumah aku sih sebenarnya. Cuman memang aku itu lagi bikin project namanya Rumah. Rumah itu game. Yang lagi aku kembangkan di Belanda gitu, barengan sama teman-teman begitu. Terus kebetulan banget jadi viral, namanya Rumah, nama aplikasinya dan websitenya itu Rumah gitu. Jadi itu bukan rumah kamu sama sekali? Bukan. Gak ada hubungannya atau belum pernah tinggal di sana sekalipun? Belum pernah lihat kalau nggak salah. Oh, jadi tapi kenapa tersorot ya? nggak tahu deh. Banyak netizen, gara-gara ada konten kreator ini rumahnya Nadia Vega. Iya, betul, Nadia betul, Vega terbengkalai gitu. Kok dia bisa mengucap seperti itu ya? Iya, Banyak mungkin ngarang-ngarang aku tau. lupa itu rumah. Aku bukan, no, bukan rumah aku. Jadi bukan rumah kamu sama sekali? Bukan. Padahal topik kita itu rumah kamu yang terbengkalai. Kalau bukan ya udah terima kasih Nadia Vega. Bukan rumahnya, gimana dong? Sama-sama. Kita soalnya mau bahas rumah tentang itu. rumah loh. Coba nggak apa-apa, coba bahas itu. Mau Oke. bahas gimana? Jadi aku bingung nih sebenarnya. Jadi ini oke, kita klarifikasi. Itu bukan rumah kamu sama sekali. Bukan. Kamu tidak pernah sama sekali melihat rumah itu menginjak kaki pun tidak pernah. Tapi ada artikel nih. Ini artikelnya ya. Nadia Vega Saputra. Nadia Vega akan bicara soal rumah mewahnya yang terbengkalai sampai puluhan tahun. Ini artikel dari mana?
Dari kemarin. Tuh, Iya. itu kamu angkat bicara tuh maksudnya apa statement kamu? Statementnya sama, rumah itu memang aplikasi aku. Jadi yang aku kembangin, game yang aku kembangin namanya rumah gitu. Oh, jadi kamu tuh sekarang lagi mengembangkan game namanya Rumah. Rumah. Tapi Iya. itu bukan rumah kamu. Itu bukan rumah aku ya. Apakah ini adalah cara kamu atau misalnya tim supaya aplikasi kamu yang bernama Rumah ini bisa dikenal? Bisa jadi, cuman ini tidak direncanakan. Terus rumahku juga masih early stage banget dan makanya aku datang ke sini juga untuk memperkenalkan. Cuman belum siap untuk dilanjutin gitu. Oh, ya, pokoknya sukses lah kalau sekarang lagi mengembangkan game namanya Rumah ya. Tapi kalau ngomongin soal rumah Jadi kan kita nggak bisa bahas alamatnya di mana. nggak bisa, udah bukan rumahnya dia. Rumahnya Tapi kalau dong. ngomongin rumah tuh urusannya begini, kalau nggak rumah sakit, rumah makan, sama satu lagi Rumah apa? rumah tangga. Jadi kita Rumah mau kasih lihat tangga. rumah tangganya Nadia Vega. Kisah Nadia Vega dinikahi bule Belanda, berakhir kandas. Lo nggak usah pura-pura lo sedih. nangis, lo sedih. Oh, enggak, aku nggak jadi sedih. Itu ada Berakhir belakangnya kandas. tulisannya tuh. Siapa Berakhir yang Itu tuh, kandas. Berakhir kandas. Iya. Gue tanya dulu sejujurnya ya. Iya. Ini benar atau enggak? Enggak. Enggak. Oh enggak juga. Enggak. Salah lagi nih berita Kalah ini. lagi nih artikel nih. Ah, gue udah Jadi- sedikit senang. Sama suami kamu. Berarti ini statusnya masih suami. No, Jadi kalau nggak berakhir kandas. Temen. temen ya, jadi temen. Ya udah deh yuk. Iya, jadi Vega gini. Oke. Coba ini gimana nih coba? Akhirnya tuh dengar kabar 2015 kamu menikahi seorang pria berdarah Bukan ini. Belanda. Kemudian kalian tinggal di Kanada. Di Singapura. Oh, di Singapura. Tapi bukan yang ini. Yang ini? ya, Yang itu. Oke, sekarang berarti sudah apakah Selesai. masih atau sudah selesai hubungan kalian? udah enggak. Oh, sudah berakhir. So, Oh tadinya suami istri. Oh. Oke, 2015 menikah, berakhirnya di tahun berapa? Ngomongin yang lain aja boleh. Oh, oke. Mbak Billy, single. Ngomongin yang sekarang-sekarang, gak usah ngomongin zaman dulu Oh lah. ini dia nih. Waduh. Ini suaminya tahun 2015 selesai. 2012. 2015 nikah. Nikah, oh Iya. nikah. Terus berakhirnya di Billy kemarin nih makan apa? Tapi waktu itu aku pernah tahu yang lain lu jawab dong. Waktu itu aku pernah ke Singapura ketemu sama Nadia. Waktu Nadia masih single, kita pernah Masih nongkrong bareng, ngobrol bareng. di mana Singapura di mana? Terus di mana ya Nadia waktu itu ya? MBS ya? Ya sampai akhirnya Nadia mungkin lebih memilih itu dulu. Gue mau nanya sama Perlan, wajar nggak Nadia Vega milih laki yang tadi dibanding Ya Billy? wajar lah. Sekarang ini ya gue kasih tahu sama lo ya. Jangan mencari cowok itu karena kegantengannya. Jadi Jangan mencari cowok itu dari kekayaannya. Jadi Buat apa? apa itu semua tapi nyakitin dia? Mendingan cari muka yang biasa tapi bisa bikin bahagia dia. Iya, buat apa Tapi cari iya ganteng juga. kalau nyakitin mah? tapi ya juga sih. Buat apa Sekarang nyari pertanyaannya- cowok yang banyak duit tapi nyakitin? Kalau pertanyaannya Nadia Vega mau nggak sama lo? Nggak tahu dah. Sekarang ini Nadia Vega kalau mencari pasangan harus yang seperti apa kriterianya? Iya. Baik. Baik, Baik. baik. Jujur. Yang Jujur kedua nggak? apa? Aku baik nggak? Baik. Baik. Yang kedua, Yang nyambung. nyambung. Oh nyambung banget Bang Billy. Yang ketiga, Udah itu aja. baik sama nyambung, tukang kendang. Itu baik sama nyambung. Kalau ini baik aja nyambung belum tentu. Tukang kendangnya seharusnya disorot mukanya. Kalau misalkan Nadia lagi ngomong apa digendangin pokoknya nyambung tuh ya. Maaf ya tukang kendangnya nggak masuk kamera soalnya nggak lulus QC. Kita kasih lihat artikel yang satu ini ya buat seorang Nadia Vega. Move on dari mantan suami. Nadia Vega kini tinggal di Jerman. Kok banyak banget sih artikelnya? Jadi Ini pasti artikel buat-buat ya? Di Jerman. Iya, di Jerman. Move on dari mantan kita pelan-pelan. Move on dari mantan suami, kini Nadia Vega Tinggal di Jerman. Tinggal di Jerman. Oh sekarang kamu tinggal di Jerman? Tinggal di Jerman. Iya. Aku pengen ke Jerman ntar rencana. Boleh. Ngapain lu ke Jerman? Nggak, pengen Ketemu holiday. Bunda Korla lu. Rencana mau holiday ya. Kenapa Jerman? Waktu itu ada project, jadi pertama pindah ke Europe itu ada project di Malta, terus ada project juga di Berlin, akhirnya lanjut sampai sekarang. Udah berapa lama tinggal di Jerman? Jermannya baru 2 tahun, ya sekitar 2 tahun.
Tapi Nadia Vega ada kemungkinan nggak sih buat kamu tuh untuk kembali ke Indonesia gitu? Atau kamu sekarang lebih aku menikmati untuk tinggal di Jerman? Kayaknya sih setengah-setengah, hati sih selalu di Indonesia ya. Cuman kan sekarang kesempatannya lagi ada di Jerman sama ada di Europe. Jadi aku jalanin dulu. Cuman memang waktu beberapa tahun ini memang udah jarang banget ke Jakarta. Tapi karena ada papa, ada mama di sini, jadi kayaknya akan lebih sering ke Indonesia. Jadi totalnya kamu tinggal di luar negeri selain di Singapura kemudian Jerman sudah berapa tahun sebetulnya? 15 tahun. 15 tahun. Wow, 15 tahun di luar negeri. Papa sama mama gimana tuh kamu 15 tahun di luar negeri? Sedih sih setiap aku pindah negara pasti bilangnya, oh pulang ke Indonesia ya gitu. Tapi emang punten belum bisa. Tapi kamu di Jerman sendiri tinggal sendiri, terus di apartemen atau di rumah atau seperti apa? Di rusun Tebet. Enggak, maksudnya tinggal sendiri. Iya, tinggal sama siapa, rumah terus sendiri itu rumah atau- sendiri atau di apartemen atau di rumah atau seperti apa gitu. Kenapa memangnya? Enggak, aku tanya doang. Sendiri. Aku kan khawatir kalau misalkan kamu sendiri di sana, kalau kamu lagi sakit, siapa yang ngerawat kamu? Nah, bener dong, apalagi cewek, kasihan. Kita aja sebagai laki-laki nih kalau misalkan tinggal di negara orang nih, kita sakit. Kan sebagai laki-laki juga kadang kita nggak bisa ngurus sendiri-sendiri. Gini Billy ya, Ya, Nadia Kita Vega lagi masih mau muda. nanya, Ya, rumah tinggalnya sendiri apa gimana? Pertanyaannya ke sono. Iya, tapi kalau misalkan ditinggal sendiri kan kasihan juga. dia tinggal sendiri, masih muda, masih kuat. Di Jerman ada yang tinggal sendiri, udah lanjut usia. Bunda Korla mending lu urusin ya. Kalau ini masih kuat, Bunda Korla juga kenapa nggak Bunda Korla aja lu tanyain, lu khawatirin. Nadia Vega, tapi kamu tuh nggak akan ya buat pulang ke Indonesia 15 tahun loh. Nah, kangen banget. Ya, tapi makanya sekarang mau lebih sering ke sini. Indonesia. kaget nggak sih dengan perubahan Indonesia, budayanya, segala macam perubahannya? Perubahannya kagetnya cepat sekali ya, bagus banget perkembangannya. Terus udah banyak yang aku terkejut-kejut karena perkembangan modernisasinya cepat sekali. Yang bikin paling terkejut banget perubahan di Indonesia apa? Menurut kamu contohnya? Di Bali, terus di Bogor juga, papa kan tinggal di Bogor, ada mereka mau kembangin smart city, itu bagus sekali. Terus juga untuk kita pindah ke ibu kota kan, ke Kalimantan juga kayaknya rencananya itu bagus sekali juga. Jadi benar-benar perubahan yang wow banget ya. Ya. Oke, dalam jangka waktu terdekat ini kan kamu masih memilih untuk stay di Jerman. Jerman. So, selain untuk project, apalagi sih yang kamu lakukan di Jerman? Fokusnya itu dulu 80% kerja pasti. Terus setengahnya lagi belajar terus sih, masih belajar. Belajar ya? Kalau ngomongin belajar, kita mau kasih lihat yang satu ini buat Nadia Vega. Bikin bangga, potret Nadia Vega wisuda kuliah S2 di Roma. Dapat beasiswa, bakal lanjut ke S3 dan kejar gelar doktor. Keren banget. Nih, Ya nggak masuk deh. Be. dokter mau S3 nih. Gimana Bang Ya, Billy? kalau misalkan aku sakit juga kan tadi dirawat. Bukan, gitu. dokter. Beda ya? Dokter sama dokter beda ya? Beda. Oh, gue pikir dokter yang ngerawat orang sakit. Dokter S3. Tapi itu S2-nya dapat beasiswa. Ya, alhamdulillah. Itu gimana ceritanya dapat beasiswa? Ada namanya Women Entrepreneur kalau nggak salah. Terus kita ngobrol, terus dia bilang, kamu maunya gimana, maunya future-nya kayak gimana? Aku mau, tadinya kan desainer, animator, terus aku pengen lebih tahu tentang bisnis. Terus mereka interview, terus akhirnya mereka bilang, oke, kita terima untuk beasiswanya gitu. Then that's it. Oke, akhirnya beasiswa S2 di Roma itu semua full beasiswanya? Setengah Oh, setengah. Itu kamu tuh sebetulnya kuliah bidang apa sih? bisnis sih. Oh, bisnis. Kalau sebelumnya S1-nya? Animasi untuk interaktif media. Animasi. Animasi interaktif. Oh, media. wow. Kayak apa itu ya? Sama lah mirip lo, kalau dia kan gambar-gambar, lu juga kan gambar. Gambar apa? Gambar alis. Lagi gak gambar alis gua hari ini. Nadia Vega, terus S3 mau lanjut lagi dokter? Ya, sedang proses ya. Di mana? Di Switzerland. Oh, di Swiss. Oke. Nadia Vega. Ini hebat banget nih perempuan ya. Iya, emang Dia kamu kagak nyampe di kita ya sampai tujuan situ ya. Maksudnya gini loh, goals kamu Oh, tuh banyak banget dari lu ke Jerman, Roma, apa itu tadi dia bilang? mau ke Switzerland. Tujuannya tuh Semuanya apa sih belajar gitu ya. Iya, cuman kesempatannya aja sih. Tadinya sih aku pengen tinggal di satu aja. Cuman pengen simple life, happy,
that's it really. Terus Vega ngomongnya pakai bahasa apa tuh tiap? Kan beda-beda. Beda-beda. Pakai Sekarang sih bahasa Madura, pakai nanya lagi. Bukan, maksudnya bisa berapa bahasa? bahasa Inggris. Inggris. Tapi kemarin sih belajar Belanda, tapi langsung pindah. Sekarang lagi belajar bahasa Jerman, tapi belum. Jangan dites ya. Karena susah Kita ada yang bisa bahasa juga. Jerman. Mau ngetes apa kita juga bingung. Oke. Jadi belajar bahasa Jerman karena nanti juga ada rencana ke Swiss ya. Oke. Tapi kalau buat Nadia Vega sendiri, ini kalau ngomongin soal pendidikan ya, kan banyak juga nih perempuan pendidikannya tuh sampai S3 doktor. Ada yang sudah punya pasangan, ada yang belum punya pasangan. Ini ngomongin soal stigma di masyarakat, ada yang kayak, waduh dia single sih tapi Kapan pendidikannya kawinnya? tinggi banget. Kapan nikahnya? Laki-laki kayak ada yang minder. Coba gue mau nanya sama lo minder nggak kalau deketin? Enggak minder, kenapa harus minder? Keren banget. Kita sama-sama makan nasi. Hidup itu ibarat kata ya udah kalau misalkan wanitanya pinter, kita yang nggak pinter, emang kenapa kalau misalkan garisan Allah yang udah garisin kita jodoh gimana? Kayaknya lu serius amat. Bil, maaf, lu makan nasi sama tempe bacem, dia sandwich makannya di sono. Lu kan biasanya tempe bacem sama sambal. Nih, Nadia Vega, kalau ngejar pendidikan, maksudnya kamu ada sempat perasaan, aduh nih cowok kalau ngejar gue tuh gimana ya dengan pendidikan yang tinggi banget gitu? Nggak kepikiran itu sih, cuman karena kan sekarang pikirannya diri sendiri sama keluarga dulu. Terus goals-nya itu pengen untuk nggak cuman buat aku, pengen bantu orang banyak gitu. Kayaknya kalau kejar materi terus a little bit empty, so I wanna do something better. Yeah. Ngebantu orang banyak. Seperti apa itu contohnya? Inginnya untuk membantu orang banyak. Mungkin dari game ini salah satunya ya, misalnya ini untuk fokusnya untuk social impact sama untuk fokus pertama itu tentang plastik polusi itu karena embedded aku dengan climate change perubahan iklim dari dulu tuh udah aku lumayan takut, terus pengen melakukan sesuatu di bidang itu. Terus juga pengen buka lapangan pekerjaan yang lebih banyak buat orang-orang, terus di Indonesia, di lebih luas Ya, jadi lagi. kamu fokusnya juga ke sosial dan lingkungan gitu ya? Pengennya sih gitu ya. Ya, mudah-mudahan Cuman tercapai. belum ya, Amin, masih amin. ya early stage. Tapi banyak juga yang kangen sama acting kamu lo terjun ke dunia hiburan. Kita mau kasih lihat yang satu ini buat Nadia Vega ya. Kangen main sinetron dan film Nadia Vega masih ada yang mau nonton. Masih ada yang mau nonton, maksudnya gitu kali ya? Enggak Iya. ada tanda tanya. Kelupaan ini ngetik tuh pertanyaan. tanda tanya. Oh, Kangen gak tuh? Kangen ya? Enggak sih, kalau untuk main sinetron kan aku juga memutuskan untuk berhenti, bukan ada kenapanya. Cuman paling kalau misalnya untuk acting gitu, untuk ini aja sih, untuk fun. Tapi belum kebayang. Tapi teman-teman kamu di luar negeri tuh tahu nggak kalau dulu tuh kamu terkenal banget di Indonesia, main sinetron segala macam tuh? Aku sih nggak pernah ngomongin ya, cuman kalau misalnya udah lama kenal, terus ya akhirnya tahu. Cuman nggak pernah aku bilang, I did this, I did that, no. Aku tuh artis loh di Indonesia nggak begitu ya? Atau mereka tahu Enggak lah itu ya. sendiri ya? Tapi kalau ngomongin Ini masalah juga ya orang di sana ya. Ya Vega, kalau ngomongin masalah sinetron untuk sekarang ini masih ada tawaran atau enggak? Ada yang nawarin atau enggak? Enggak lah, aku udah lama nggak di sini kan. Ya kalau misalkan ada tawaran nih. Tawaran apa sih Bang Billy? Tawaran apa sih? Hah? Tawaran apa? Tawaran main sinetron misalkan. Terus kamu lagi nggak sekolah dulu, lagi nggak studi dulu. Kamu mau ngambil atau enggak? Kayaknya kalau tahun ini sih belum sih. Belum. Tahun 2005 juga belum. Tapi belum tahu ya, belum tahu. Ya tergantung kalau bayarannya Tapi- bombastis kan. Dari Nadia Vega kita belajar satu hal. Maksudnya kalau ngomongin soal ilmu pendidikan itu tuh bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga berhak mereka mencapai pendidikan setinggi apapun. Dan jangan pernah ngerasa bahwa aku takutnya buat perempuan ya. Aku takutnya laki-laki minder ketika pendidikan aku tinggi. Iya dong. Ketika pendidikan tinggi maka dia juga layak untuk mendapatkan Iya laki-laki dong. dengan value yang tinggi ya. Termasuk juga buat Nadia Vega. Kita doakan sukses semoga Amin. apa yang kamu kerjakan bukan hanya buat diri kamu sendiri seperti yang kamu bilang buat sosial dan juga lingkungan Amin, sekitar. amin. Imbasnya menjadi hal yang positif ya. Amin. Sukses selalu buat Nadia Vega. Termasuk juga bintang tamu kita yang satu ini seorang perempuan cantik, artis cantik, politisi muda. Dia juga tentunya memberikan impact yang luar biasa, memberikan bantuan bagi orang-orang sekitar pun juga untuk kemarin penjual es yang viral di media sosial. Seorang penjual es asal Magelang yang mendapatkan kalimat yang rasanya kurang pantas ia terima. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Baby Z.
Apa sih? Apa sih? Baby Z, good morning. Nadia Vega is okay. Kamu ini, Apa? it's okay. Pantesan Banyak wanita-wanita cantik kan tuh. Cantik banget. Aduh. Kamu sehat? Sehat. Sibuk banget ini mah udah cantik, sibuk usahanya banyak jadi anggota dewan lagi. Iya. Apalagi kemarin dia baru beli mobil mewah. Udah cantik, politisi, terus kaya raya. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Nggak jadi pacar dia, nggak jadi. Emang mau tadinya Billy? sempet hampir. Dulu Aku pernah mau. nembak, nggak Oh, jadi. dulu pernah nembak? Iya, pernah nembak. Aku pernah nembak. Emang Billy mah hobinya gitu, hobi olahraga. Kalau nggak bikin cewek ditembak, digantung. Kamu udah punya pacar sekarang. Oh iya, alhamdulillah. Baby Z, kami ucapkan terima kasih. Dia sibuk tapi datang ke sini loh. Aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kak Terima Radiano. kasih sayang. Kadonya Terima ya. kasih. Iya. Kadonya. Oh, dikasih kado. Dikasih kado kemarin gue. Ada kunci. Kunci apa? Kunci kontrakan. Kunci IBAN lagi. Kemarin aku udah kasih kado loh. Udah Terus banyak. sawer juga kan. Iya banyak. Makasih Ya, ya. alhamdulillah tuh banyak rezeki lu. Tapi Amin, termasuk amin. kalau Baby Z rezekinya luar biasa. Berbagi rezeki juga dengan seorang penjual es asal Magelang ya, Bapak Sun Haji. Kita juga mau kasih lihat seperti apa. Ini kisah yang viral kemarin di media sosial. Ketika kamu pertama kali ngeliat ya tayangan ini kan viral banget ya. Semua orang sekarang satu Indonesia kayaknya perhatiannya ke sana. Ketika kamu ngeliat tuh yang ada dalam pikiran kamu tuh seperti apa sih? Sebenarnya kan itu belum terlalu ramai waktu itu. Aku lihat pas ada scroll gitu, kok pas lihat kok sedih banget gitu ya. Merasa bahwa ya Allah itu orang lagi nggak ganggu, nggak minta-minta kok lagi jualan untuk menafkahi keluarganya mungkin dan asongan ya aku bilang itu bukan lagi pedagang kaki lima tapi lebih ke asongan gitu kok diperlakukan begitu buru-buru dibeli kalaupun enggak kenapa diperlakukan harus diolok-olok dan dikata-katain kasar gitu loh dan itu membuat aku tuh tersentuh karena kan saya juga pertama ingat papa saya tuh dulu dagang asongan nggak dagang asongan di kapal-kapal kayak gitu kedua saya selalu kalau kemana-mana selalu kalau melihat orang yang kayak gitu semua jualan pasti saya beliin. Ketiga saya di Komisi B yang membawahi tentang UMKM. Bagaimana saya tuh memberikan yang terbaik fasilitas atau membantu mereka tuh untuk mencari rezeki gitu. Jadi kayak dan terutama kelihatan kayak bapak itu tuh mukanya bener-bener sedih banget. Random aja aku nggak ada pikiran apa ini akan viral loh segala macam langsung ini aja aku posting dan aku tag juga yang bersangkutan yang mengatakan itu dan langsung aku cari karena kan sekarang nyari apa-apa cepat ya di sosial media. Tolong bantu saya untuk menemukan bapak ya langsung saya ini aja apa namanya sih spontanitas. Saya akhirnya mau kasih 10 juta buat bapak gitu buat yang dibawa itunya gitu. Wow, nah, Baby Z hebat. Dan cepet banget tuh netizen udah ngasih alamat terus akhirnya malam tim berangkat ke sana dan alhamdulillah ketemu sama Kak Bobi Tince. Kak Bobi Tince ngechat juga Neng, Kak Bobi mau ke sana gitu. Ya udah sekalian aja biar pagi. Akhirnya pagi-pagi udah sampai ke sana dan saya titip uangnya ke Kak Bobi Tince dan terima kasih juga Kak Bobi Tince udah menyampaikan uangnya yang 10 juta dan beliau juga memberikan umroh gratis. Alhamdulillah. Makasih ya Kak Bobi, keren banget lo Bobi lo ya. Kita juga mau kasih lihat nih artikel dari seorang Baby Z ya. Dukung penjual es teh yang diolok di Magelang, Baby Z. Semua profesi wajib diapresiasi. Yap. Tapi kita nggak kebayangnya kalau itu orang tua kita ya. Ya pasti, justru itu karena saya merasa kayak bapak saya. Tahun 80-an tuh bapak saya tuh jualan, dulu kan sering banyak kapal laut ya. Kayak yang kerja di Ketampo Mas itu, bapak saya tuh bawa jual rokok, nasi bungkus ya. Namanya zaman 80 zaman susah. Papa kamu tuh asongan juga dulu pernah? Iya asongan, jadi kayak rasa bahwa kayak papa aku ya gitu. Jadi maksudnya mereka tuh kan menafkahi keluarganya. Jadi menurut saya bekerja keras. Luar biasa di zaman yang seperti ini masih ada orang tua yang mau mikul hanya berapa sih itu di es teh gitu loh. Dan kebetulan es teh manis itu adalah banyak cerita. Saya kalau turun ke dapil, turun kemana-mana selalu ada yang bukan es teh, ada ibu-ibu 100 orang saya kumpulin tiba-tiba ada yang jualan kan. Ibu mau es teh manis nggak? Ayo Bu. Beli itu semua es teh manis di warung-warung. Setidaknya saya bantuin masyarakat di situ dalam konteks sama UMKM-nya itu. Jadi diborong tuh sama saya es teh manisnya. Warungnya 200.000, yang warung ini 200. Jadi terbeli semua selama saya tuh turun ke dapil gitu. Jadi kayak es teh manis itu membuat kayak, oh iya ya kemarin-kemarin tuh kok es teh manis terus yang saya bagiin
di sepanjang jalan gitu. Ya, pada tapi ibu-ibu. barangkali ada alasannya juga kenapa ini semua terjadi. Pada akhirnya begitu banyak sekali perpanjangan tangan Tuhan yang membantu Bapak Sun Haji. Iya, Dan betul. derajatnya insya Allah bisa Iya. naik. Dan ini Betul. adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajat Iya. seseorang. Sekali sih. Ya nanti kita akan ngobrol lagi sama Baby Z tetap di Pagi-Pagi Ambiar.